Podcast. Yo, ayo, Nah, teman-teman. Teman-teman. Nah, teman-teman. Sebelum kita mungkin ngobrol atau diskusi lebih lanjut ya, di sini saya mau mengenalin sebenarnya UF Podcast ini apa sih? Nah, UF Podcast itu sebenarnya adalah sebuah produk dari tugas kami, yaitu di mata kuliah TV dan TV dan radio dan TV online, yang mana di situ disuruh untuk memproduksi podcast. Nah, makanya di podcast ini kami sebagai tim itu mau memproduksi podcast. Nah, untuk temanya sendiri yaitu kami mengadaptasi dari Youth Entrepreneur Podcast, yang artinya kewirausahaan yang dikhususkan terutama untuk kalangan atau kaum muda. Nah, di UF Podcast ini juga kami juga bertujuan atau kami juga berkeinginan untuk memotivasi, memberi informasi dan sekedar sharing kepada teman-teman, khususnya anak muda, mahasiswa dan lain sebagainya, untuk kedepannya bisa memulai bisnis meskipun sedang disibukkan dengan kegiatan kuliah. Nah, di episode pertama ini kita kedatangan tamu spesial. Banting tamu sekarang ini Bintang. enggak, kalau di lain kan bintang tamu. Nah, kalau di kita itu banting tamu. Jadi nanti di akhir podcast kita akan membanting tamunya satu. Nah, di bintang tamu spesial pada episode pertama ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa UIN Walisongo, yang mana beliau ini udah nge-freelance dan juga udah menghasilkan ribuan dolar hanya dari modal HP aja. Nah, pasti penasaran dong. Penasaran kan nih? Penasaran dong. Nah, langsung saja kita sambut Mas Kuluk. Halo sobat podcast semua juga. Sobat YOE semua. Nah, Mas Kuluk ini sebenarnya teman saya, teman kelas saya. Jadi saya udah kenal Mas Kuluk sebelum podcast ini ya. Nah, di pembahasan podcast ini Mas, saya lebih menekankan untuk membahas mengenai seputar desain, terus dan juga pemasarannya. Yang mana Mas Kuluk ini kan udah berpengalaman ya, udah terjun langsung ke sana. Jadi saya mau menggali informasi lebih dari situ. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain juga bisa mengikuti jejak langkahnya Mas Kuluk kayak gitu. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya boleh Mas Kuluk perkenalan dulu dong. Mas Kuluk ini siapa sih sebenarnya? Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Husnul, dan di internet saya biasa menggunakan nickname Love Project (LUCK). Nah, saya selain menjadi mahasiswa di KPI UIN Walisongo, juga mencari kegiatan untuk bertahan hidup, yaitu menjadi freelance Mas di platform Fiverr. Di platform Fiverr. Oke. Terus Mas Kuluk ini kan orang yang ada di balik Love Project ya. Mungkin kedepannya sebenarnya ada nggak sih target dari Mas Kuluk kedepannya tuh nanti Love Project mau dibuat apa kayak gitu? Jadi kan sementara ini saya untuk di Love Project sendiri masih ibaratnya satu proyek lah. Jadi lebih fokus ke desain vektor. Nah, kedepannya saya ingin melebarkan sayap gitu lah. Kalau bisa di semua bidang desain, misal 3D, terus ada video, lalu animasi dan yang lainnya lah. Bismillah, semoga terwujud Mas. Itu berarti nanti kedepannya mungkin akan jadi studi atau agensi desain malah ya? Kalau bisa jadi agensi juga biar bisa belajar bareng-bareng lah. Oke gitu. Nah, menarik nih Mas. Aku mau tanya di sini. Sebenarnya Mas Kuluk ini kan udah terjun di Fiverr tadi ya. Nah, awal mulanya tuh gimana sih Mas kok bisa terjun di sana? Nah, jadi awal mulanya itu saya mulai terjun itu kan tahun 2021 Mas. Nah, itu di tahun itu kita kan mendapat ya bencana COVID-19. Nah, sementara saya saat itu masih maba gitu. Saya baru masuk dan saat COVID itu kuliah full online Mas. Jadi saya di rumah kayak lontang-lantung dulu kayak orang nganggur. Nah, dari situ saya kepikiran
gimana sih caranya manfaatin gitu lah. Kita ini kan sebagai Gen Z ya, generasi yang baru gitulah 2000-an, kita mendapat banyak lah teknologi, terus ya informasi kan lebih gampang. Nah dari situ saya cari kesempatan gimana caranya dapat cuan cuma dari HP itu, dari nggak keluar rumah gitu. Karena saat itu masih nggak boleh keluar rumah. Awal tahun 2020 berarti ya, waktu pandemi itu. Iya awal-awal itu mas, sekitar itulah. Berarti Mas Muluk ini dikira pengangguran, ternyata freelance. Ya. Kalau saya dikira pengangguran itu pengangguran beneran. Nah bahkan orang tua saya pun awal saya kerja itu ngirainnya pengangguran. Kan saya kalau kerja biasanya sambil tiduran mas, biar relax. Oh iya. Nah itu biasanya malah disuruh nyuci motor, terus ngangkat gas gitu. Tapi orang tua tahu akhirnya. Ya. Mas Muluk ngepet ini tahu. Ya akhirnya tahu mas. Setelah saya ya ngasih gitulah. Sedikit. Oh gitu. Ya. Terus orang tua kaget gitu ya. Ya. Lu dari mana nih? Gitu ya. Oh gitu. Saya tak jelasin terus ini ya halal gitu lah, nggak duit haram gitu. Orang tua pun belum paham ya mengenai Ya. kayak gituan ya. Ya. Nah, Mas Muluk. Terus Mas Muluk ini kan di Fiverr udah kurang lebih mungkin dua tahun Dua tahun hampir lah. dari 2022 ini ya. Nah, cara bikin Fiverr itu gimana sih Mas? Nah Gampang kalau nggak sih sebenarnya? oh ya, sebenarnya gampang banget mas, itu tinggal kita kalau misal kita download di Android, di HP lah, di iOS juga ada. Nah itu kita tinggal download terus registrasi seperti ya kita registrasi media sosial yang lain, cuman pakai email sama kata sandi gitu doang. Terus nanti habis itu, Nah habis itu baru kita bisa, kalau Fiverr ini kita ibaratkan seperti marketplace kayak Shopee gitu. Jadi kita di dalamnya tinggal kita bikin ya barangnya yang mau kita jual apa itu. Kalau di Fiverr namanya gigs. Oke. Kalau di Shopee kan yang dijual produk ya. Ya. Berarti kalau di Fiverr yang dijual jasa. Ya, service. Oh, oke. Service untuk jasa desain. Ya, tapi enggak cuma desain ya mas. Oh, enggak cuma desain Ya. apa aja? Jadi sebenarnya semua apapun yang berbentuk jasa dan bisa kita pasarkan di internet itu bisa semua. Bisa semua. Iya. Dipasarkan di sana bisa semua. Iya. Berarti kalau teman-teman mungkin ada yang bisa nulis, Iya. bisa matematika dan lain itu juga bisa dimasukkan jasa ke sana. Ya, misal kalau yang senang nulis biasanya banyak yang laris itu jasa copywriting. Kayak caption berjualan gitu. Oh. Terus ada juga yang jualan puisi. Jualan puisi, Iya. laku itu. Laku mas. Terus ada lagi juga misal voice over ya suka nyanyi atau bang ngisi musik pun bisa mas. Kalau jual diri bisa nggak? Aduh, tapi kalau itu Saya minat. udah platform mas. Bisa kan? Nah, di Fiverr ini kan tadi Mas Muluk bilang nggak cuma jasa desain ya. Ya. Ada nggak sih Mas, maksudnya jasa yang nggak kita pikirin bisa menghasilkan uang, ternyata tuh laku juga. Ada nggak sebenarnya hal-hal yang kayak gitu tuh? Banyak sih mas. Jadi mungkin saya contohin dua ya. Salah satunya yang pertama itu ada jasa komen. Jasa, Komen. maksudnya jadi buzzer gitu. Iya, jadi tukang komen di Gitu. postingan orang. Oh, Ya, laku itu Mas. laku mas. Itu juga bisa kita manfaatin banyak lah. Bisa komen apa aja. Misal kalau teman-teman yang pembeli itu jualan atau youtuber baru, itu kan bisa disuruh komen di situ. Karena mereka butuh engagement orang untuk menaikkan channelnya ya, Iya. maksudnya jadi buat engagementnya tadi yang tadi dibilang Mas Muluk, biar naik, like-nya naik, yang nonton naik kayak gitu. Benar. Nah, terus ada apa lagi tuh? Terus ada yang unik itu ada kayak jualan ucapan ulang tahun mas. jualan ucapan ulang Ya, tahun. jadi nanti kayak kalau yang saya lihat yang ramai itu yang laris itu ada salah satu kayak orang bagian sana lah Amerika gitu. Afrika. Oh, Afrika. Nah itu kayak kita cuman dari penjual itu cuman jual kayak tulisan di kertas terus sambil joget-joget gitu. Nah kita dari pembeli cuman ngasih nama atau apa itu ucapan gitu lah. Itu kayak gitu berapa sih Mas jasa-jasa kayak gitu? Nah itu kalau itu sebenarnya variatif. Kan toko biasanya kalau udah ramai itu nilai harganya naik mas. Semakin naik. Semakin naik. Oke. Kalau Mas Muluk sendiri masarin jasa desain vektor tuh di Fiverr tuh berapa? Mulai dari berapa sampai berapa? Jadi kan kalau di Fiverr itu ada 3 package mas.
Jadi ada 3 paket gitu lah. Nah yang pertama itu kalau saya sendiri separuh badan itu harganya $5. Terus badan tuh dari mana sampai mana? Dari sini sampai sini. Organ dalam juga enggak? Enggak mas, kalau itu beda harga. Beda harga. Beda harga. Terus kalau yang paket kedua itu ada yang inilah Sampai lutut. sampai lutut itu $10. Terus kalau full sampai kaki sampai sepatu itu Sampai bawah tadi ya? sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Nah itu 15 hasilnya. Terus, oh $15. Ya. Berarti 5, 10, 15. Ya itu yang vektor yang normal. Kalau dari Mas Puluk sendiri, mulai terjun ke Fiverr kan awal tahun 2020. Ya. Itu langsung laku atau butuh proses dulu Mas buat sampai sekarang ini, di titik sampai sekarang ini? Jadi setelah saya bikin akun itu nggak langsung laku mas. Oh enggak langsung laku? Iya. Kayak orang jualan? Juga kayak orang jualan kan, misal di Shopee lah analogikan. Kalau kita mau beli barang terus nggak ada reviewnya itu kan kayak ragu gitu loh. Iya benar-benar. Nah itu yang sulit emang di komunitas saya juga yang sulit itu adalah awalnya mas, namanya pecah telur. Gimana maksudnya? Nah pecah telur itu ibaratnya kayak pembeli pertama gitu lah. Oh, Awal kita bikin akun. di Fiverr tuh sebutannya kalau pembeli pertama namanya Iya. pecah telur ya. Iya. Jadi maksudnya telurnya pecah. Iya. Kayak gitu makanya. Ya, makanya gitu. Nah, kita harus manfaatin tuh pembeli pertama itu. Soalnya kalau misal kita maksimal terus pembelinya puas, terus misal bintang 5 gitu lah. Bintang 5 tuh review dari Rating, ya, itu rating bayarnya. Oke. Nah, kalau misal bayar itu puas, kita bisa dapat biasanya repeat order mas dari pembeli itu. Jadi langganan gitu lah. Berarti maksudnya semakin pertama kali misal kita pecah telur nih, Ya. berarti semakin banyak orang nanti yang beli, nanti kedepannya akan semakin lancar. Iya. Kurang lebih kayak gitu ya. Kayak bola salju ya. Iya. Kecil dulu nanti Ya, jadi semakin kalau yang awal itu bagus terus gliding terus kan semakin besar. Ya. Oke. Nah, Mas Puluk sendiri itu main desain vektor itu kan dari 2002 maksudnya main di Fiverr kan dari 2020. Kalau main dari desain vektornya itu dari mulai kapan? Kalau vektor saya udah lama sih mas sebenarnya dari SMP lah, SMP pas mau lulusan. Tapi itu cuma sekedar hobi gitu. Saya nggak tahu bahkan kalau ini bisa dijual. Oh gitu. Iya. Hal-hal yang sebenarnya nggak pernah kepikiran untuk dijual ternyata laku ya, Iya. dan malah menghasilkan banyak gitu mas. Terus ada nggak sih mas platform lain buat maksudnya teman-teman yang mungkin mau coba selain di Fiverr? Jadi bahkan sebelum saya mulai di Fiverr saya udah nyoba yang platform lain lah. Misal ada 99cent, terus Upwork, terus ada freelance dan lainnya lah. Tapi kalau menurut pengalaman saya, sistem yang paling enak untuk sekarang sih di Fiverr mas. Alasannya kenapa? Soalnya kalau yang di platform lain yang saya sebutin tadi, itu sistemnya kita kayak kontes. Jadi pembelinya yang bikin postingan gitu. Misal pembeli saya minta bikinin vektor separuh aja. Nah baru kita sebagai seller kayak ngajuin proposal gitu. Jadi yang ngajuin bukan cuma kita. Proposal tuh maksudnya kayak tawaran dari dia. Tawaran dari kita. Oke. Jadi itu kayak saingan gitu lah. Dan nggak tentu disetujui. Di Fiverr ini Mas Puluk kira-kira udah berpenghasilan berapa sih mas income-nya sih mas? Nah, kalau bicara income ini kalau dari awal ya juga nggak menentu ya. Jadi kan kita kayak orang jualan gitu. Nah mungkin bisa ya saya terbanyak mungkin $900 gitu per bulan. Paling banyak gitu Ya mentok lah sekarang. Ya, semoga bisa berkembang sih. total income deh dari 2 tahun ini berapa Apa kira-kira? ya? Kan sekitar setahun setengahan lah. Ya Nah itu sekitar 5.000 plus gitu ya. Nggak tahu sih tepatnya. 5.000 tuh berarti sekitar berapa? 100-an ada kayaknya. Belum sih mas. Belum. Ya berarti dari yang tadinya cuma coba-coba, awalnya Mas Puluk coba-coba, terus ketagihan ya mas ya? Iya. Kayak bakso berat. Sebenarnya mungkin itu bukan nilai yang gede itu ya. Tapi kalau buat saya sebagai anak kosan itu ya itu sudah lebih dari cukup lah buat kehidupan. Buat ngontrak pribadi terutama. ya buat pribadi. Kan saya juga belum menikah. Jadi masih santai lah. Di Fiverr kalau kompetitor itu sangat ketat gak kalau di Fiverr itu? Nah mungkin saya bicaranya di bidang saya di vektor. Nah di vektor sendiri itu sayangnya banyak banget mas.
Jadi kita harus yang ngatur strategi lah gimana kalau nggak nurunin harga ya kualitas kita ya dinaikin. Kalau nggak nurunin harga, kualitasnya dinaikin. Iya. Maksudnya kualitas tuh? Kualitas kan misal di vektor itu ya mungkin kalau bagus atau enggak kan selera. Ya, benar. Tapi kalau menurut saya tetap ada standarnya gitu lah. Semakin bagus ya nggak menutup kemungkinan orang semakin minat Iya. pesan gitu ya. Iya. Kalau dari Mas Kulu punya kompetitor nggak? Masnya kalau di Fiverr tuh ada nggak sih kompetitor kayak jualan apa ibaratnya saing-saingan terus apa ngirim santet lah kalau yang lain ya. Enggak sih Mas, kalau di Fiverr kan banyak banget gitu saingannya. Kalau misalnya saya doang juga saingannya tetap banyak. Gitu. Jadi faedah gitu. Ya bisa kita lakuin ya maksimalkan diri kita sendiri gitu. Gak usah ngurusin orang lain lah. Kalau dari di Fiverr kan tadi dijelasin Mas Uluk selain desain vektor kan banyak ya. Kira-kira ada nggak maksudnya desain lain yang banyak banget peminatnya, yang mana mungkin dari teman-teman mahasiswa terutama kan banyak juga yang senang buat bikin kayak flyer lah atau poster dan lain sebagainya. Itu ada nggak? Nah itu ada juga Mas. Bahkan yang kayak model jualan pamflet juga, template juga ada Mas. Template buat Template poster itu. Oh. Jadi modelnya kayak PSD gitu, tinggal diedit di software gitu ya. Dan juga yang paling ramai juga sih ada editing logo. Itu bahkan saingannya terlalu banyak Mas. Kalau itu saya juga nggak berani ambil. Soalnya saingannya banyak terus kayak mikir konsep gitu kalau logo Mas. Beda sama vektor. Vektor kan tinggal ya ibaratnya Ngerjain ya, maksudnya tinggal lihat dari foto. Iya, ada referensinya asli gitu. Nah dari Mas Uluk itu kalau bikin vektor pakai apa? Nah kalau saya pakai dua alat ya. Biasanya kadang pakai laptop, tapi kadang pakai HP. Dan seringnya saya lebih suka pakai HP Mas. Alasannya? Soalnya kayak lebih fleksibel gitu. Misal saya di kelas itu masih bisa gerak, masih bisa ngerjain gitu. Di kelas masih bisa ngerjain. Ya. Oh berarti waktu pelajaran curi-curi kesempatan buat ngerjain. Ya dikit lah dikit. Dikit Bu. Parah Bu ini Bu. Parah. Orang ini aja mau nilai. Iya. Ayo boleh minum dulu ke Mas. Langsung grogi dia minum. Tambah Mas, tak tambahin. Moga. Balik salah. Tisu. Sebenarnya gimmick lah. Gimmick? Ya, gimmick. Cuman nggak jadi kayaknya deh. Pada gitu aja. Mana. Ganti. Nah, Mas Uluk, saya tuh tertarik nih hal-hal yang kayak gini karena saya tuh sendiri kan juga ngapa-ngapain gitu ya. Kalau misal nanti ke depannya saya minta tolong buat ngajarin, boleh lah ya nanti setelah ini lah ya. Karena saya pikir bener juga hal-hal yang ibaratnya nggak pernah kepikiran untuk menghasilkan pun zaman sekarang udah juga bisa menghasilkan gitu ya. Nah, maksud tadi lanjut tuh yang tadi alatnya. Oh iya, kan saya menggunakan HP sama laptop. Nah di HP itu saya kalau ada di laptop itu biasanya menggunakan Adobe Illustrator. Adobe Illustrator ya. Nah di Adobe itu biasanya saya gunakan cuma dua. Nah di salah satu gig saya itu ada kayak logo export gitu Mas. Nah itu kalau pakai HP itu agak susah. Jadi saya harus pakai AI. Oke. Berarti semakin sulit juga alat juga harus memadai ya. Semakin sulit desain yang dibuat digarap, alat juga harus menyesuaikan. Sebenarnya bukan sulit ya, cuman penempatannya. Karena kalau di Infinite Design ini fokus ke vektornya. Yang di HP. Yang di HP namanya Infinite Design. Nah terus kalau yang di laptop itu di Adobe Illustrator itu kayak aplikasi all-rounder. Jadi semua hal kita bisa lakuin. Misal ngambil font, terus ngambil efek-efek itu bisa. Seperti itu Mas. Terus dari Mas Polo, tutorial dong buat bikin apa ibaratnya vektor itu awal mulanya gimana?
Tuh kalau tutorial nggak bisa ya mas kalau cuma ngomong, jadi harus Nggak usah ya langkah-langkahnya aja dari bikin apanya dulu, bikin apanya dulu. Jadi kalau saya biasanya kan kalau vektor itu pakai referensi. Nah itu saya minta foto dari buyernya, dari pembelinya. Nah terus saya download, terus saya masukin ke software. Bisa Adobe Illustrator ataupun yang image design tadi itu. Nah terus yang selanjutnya adalah membuat line art mas. Itu jadi kayak garis luar gitu. Outline-nya. Outline ya. Nah itu menggunakan pen tool namanya. Pen tool. Ya. Terus selanjutnya kita blocking di bagian tubuhnya sesuai warna gitu lah. Nah saya biasanya menggunakan palet mas. Jadi warnanya setiap desain itu tetap sama, nggak berubah-ubah. Seperti itu. Warnanya sama. Warna kulit. Warna kulit. Itu ada palet warnanya. Kalau misal cari palet warna kayak gitu bikin sendiri berarti. Nah sebenarnya itu juga bisa bikin sendiri, tapi kalau saya ini kan yang paling laris adalah model mirip GTA itu mas. Oh, Game GTA, style Oh, GTA. Nah itu jadi saya mengambil palet warna dari game GTA itu sendiri. Palet? Melet mas. Boleh. Nah, di Fiverr ini Mas Muluk itu dari pembeli itu rata-rata dari mana? Atau mungkin dari Indonesia aja atau dari banyak negara atau Jadi kalau Fiverr ini kan pasarnya worldwide ya mas, seluruh dunia. Nah yang paling apa namanya paling baik itulah paling banyak juga biasanya dari Amerika sama Jerman. Amerika atau sampai jauh banget ya? Ya. Bahkan kalau orang-orang sana itu biasanya ngasih tips mas. Masih tata cara. Bukan apa namanya bonus gitu lah. Bonus. Ya jadi Oh misal iya, tip. ya tips. Jadi misal kita harganya sebenarnya $5 gitu. Sana biasanya bisa bayar sampai $20 gitu mas. Wih, Jadi kita harus maksimal gitu lah. Biar Itu- bukannya berharap ya, tapi kan kalau kita maksimal juga sana kan ya kayak berterima kasih gitu lah. oh, tak kirain masalahnya mau dibodoh-bodohin. Enggak, orang sana juga pintar lah. Berarti sananya yang baik ya. Ya. Paling jauh Mas dari negara mana sekarang? Cuma nggak hitung jarak sih sebenarnya. Yang hitung Kan bumi itu bulat mas, jauhnya. Oh, Mas Lu percaya bumi bulat? Percaya sih mas. Saya datar sih. Nah, ini mau bahas bumi bulat datar aja gimana? Perlu dibenerin katanya mas. Bercanda. Terus dari klien terbaik menurut Mas Lu pernah dapat berapa? Dikasih tip berapa? Paling baik. Paling baik ya. Jadi saya pernah itu kayak dari orang UFC atau olahraga keras lah. Nah itu order itu sekalian 10. Nah 10 itu kayak orang petinju semua gitu. Oh, kenal Mas? Gak kenal sih, cuma kan maksudnya borongan gitu. Nah, borongan kan sebenarnya harganya Saya angkut ya berarti ya? Iya, Angkut tak apa borongan jumlah. borongan dua Saya ya kayak gitu. Nah, kan sebenarnya $100. Nah itu karena waktunya sebenarnya kan satu foto 1 hari. Nah karena itu 10, saya waktunya sebenarnya 10 hari. Tapi karena saya saat itu ya lagi agak luang lah, gak sibuk-sibuk banget. Saya selesai cuma dalam 3 hari mas. Nah karena bagian sananya juga kan wah seneng nih, semangat cepat gitu. Sana ngasih tips sampai 100% mas. Oh, dari harga aslinya Ya jadi sebenarnya 100 itu jadi $200. Iya. Jadi ya makanya itu kita harus maksimal itulah kalau mau ngerjain sesuatu. Emang kalau ngerjain itu butuh berapa lama Mas? Kok sampai 10 hari tadi sampai 3 hari harus. Ya sebenarnya kan kalau buat satu foto itu saya bisa juga sih cuma 2 jam atau 3 jam itu Untuk satu foto. Tapi perhitungannya kan gini mas, jadi setiap pembeli itu meskipun beda pembeli itu waktunya tetap satu. Maksudnya? Jadi misalnya satu orang beli di hari ini, terus orang lain juga beli di hari ini, waktunya deadline-nya tetap nanti malam. Oh, berarti entah mungkin yang beli sampai 100 pun tetap waktunya sama. Satu, makanya itu pertimbangannya kayak biar gak numpuk dulu, biar gak lewat. Soalnya kalau lewat waktu itu ada persenannya gitulah kalau di Fiverr. Ada ratingnya. Terus kalau di Fiverr itu ada taxnya nggak Mas? Biasanya kan kalau di Shopee kan ada pajaknya. Kalau di Fiverr ada nggak? Kalau di Fiverr ini ada mas, malah agak besar. Berapa itu?
Jadi kalau di Fiverr itu ada pajak 20% 20% dari harga yang ada di Gigs. Oh. Dan 20% itu pun bukan cuma buat pembeli, bukan buat penjual, tapi juga buat pembeli. Oh. Jadi misal saya jual di akun saya $10, nanti pembeli juga bayarnya $12. Lalu di saya nerimanya cuma $8 gitu mas. Besar banget berarti ya. Besar mas, ya kapitalis lah. Lintah darat. Anda berarti Mas Kolo Ya. itu lebih apa? Lebih sedikit mungkin bahan-bahannya dari yang punya platformnya ya. Ya. Tapi gimana pun juga kan kita ya numpang jualan gitu. Oh iya benar. Kita ibaratnya kayak kita bayar Lapak ya. Ya bayar rokok di pasar itu kan bayar mas. Nah, seperti itu sih. Bukan sebuah yang harus demo apa gimana, itu udah normal lah. Karena kalau menurut saya di Fiverr ini pembahasan mendorong ya, sangat mendorong kalau menurut saya. Maksudnya? Karena Menarik. ya Pak, pembahasannya sangat menarik. Ya menarik ya. Menarik. Ya, penonton sepertinya kayak connect mas. Menarik kan terlalu Mainstream. Mainstream, ya. Saya butuh yang nggak begitu terpikir. Ya, berarti pembahasan yang mendorong ya. Ya, sangat mendorong. Nah, lanjutan mas. dengan pembahasan yang sangat menarik di Fiverr. Terus kalau Mas Kolo kedepannya ada prospek kedepannya buat mungkin cari di platform lain juga. Ya, saya sekarang juga mulai kayak buka platform di Instagram. Oh di Instagram. Ya, jadi kalau di laku mas, kalau di Gimana Instagram caranya? itu ya kita sama seperti di Fiverr, kita tinggal upload portofolio kita, terus ya kayak apa namanya, kayak selebgram gitulah, di video dikasih order di sini itu apa open commission gitu, nah kayak gitu. Nah kalau di IG itu malah biasanya orang-orang Indonesia, orang lokal yang pesen malah sama banyak. jadi kayak itu sebuah pasar yang berbeda itu. Kalau di Fiverr orang luar, kalau di Instagram orang Indo. Kalau di Indo sendiri harganya juga sama. Kalau di Indo saya kasih lebih murah atau lebih mahal? sama sih sebenarnya mas, Sama. 50.000. Oh, 50.000. Ya, kalau Saya di Indo kan masih kenyang ya Mas. Masih dikit-dikit kenyang, Iya. sedikit kenyang. ya. Itu ada nggak orang yang kayak gitu? Ada sih, tapi kalau saya tetap ya kekeh lah, soalnya ini kan jasa gitu, bukan kayak jualan barang kita modal berapa terus jual berapa bisa kita kurangin gitu. Kalau jasa kan tetap ibaratnya tenaganya, waktunya kan tetap sama mas, jadi tetap saya samain gitu. Selain di Instagram, di mana aja? Di media sosial berarti? Iya, di media sosial semua ada. Facebook juga, Di Facebook. ya. Oh. Facebook itu ada kayak tempat jual belinya gitu malah. Di mana itu? Itu ada sebuah grup juga. Ya, grup. Tak kirain fitur ada jual beli. Dijual beli juga bisa di marketplace. Saya juga pernah sebenarnya yang menjual selain desain pun banyak. Ya. Jual harga diri mereka pun juga banyak. Ya. Dan bisa juga sebenarnya kayak di marketplace normal kayak Tokopedia, Shopee dan lainnya juga bisa mas. Cuman minusnya kalau di Shopee Indonesia itu harganya udah rusak. Jadi ada itu kayak satu foto cuma 10.000 gitu. Nah, Ya. satu foto cuma Ya meskipun kualitasnya beda, tapi kalau orang awam kan kayak wah murah ini gitu, murah ini gitu. gampang ditipu berarti. Dia gampang ditipu dan jadi kayak yang udah biasa jual di Fiverr itu udah males kalau di Shopee mas. Soalnya harganya udah gak normal. Oke. Nah, lanjut nih mas. Ini kan mas dulu kan sebagai mahasiswa nih ya. Ya. Sebagai mahasiswa yang bergelut di bidang desain, terutama di Fiverr. Ya. Nah, ada nggak tips dari Mas Uluk khususnya buat mahasiswa teman-teman yang juga mau mengikuti langkahnya Mas Uluk ini? Maksudnya Ada tips nggak? langkah ke jual belinya itu. Ya apa kayak nggak harus ke jual beli di Fiverr, maksudnya bisnis di era digital ini kan banyak ya. Nah, Mas Uluk ada nggak sih tips buat mereka yang mau terjun juga di bidang ini? Jadi sebenarnya kalau kita pengen itu tinggal kita lakuin lah. Kalau bahasa di UIN itu istiqomah, tetap lakukan, tetap fokus gitu. Saya fokus seperti itu. Itu mas.
Oh ini. Ya, dan yang juga selanjutnya seperti ini juga Mas. Don't let your dream be dreams. Artinya apa? Jadi jangan biarkan mimpi kita itu cuma sekedar mimpi. Jadi kita harus lakukan lah. Seperti itu. Berarti maksudnya buat teman-teman yang mau diterjun di bidang ini ya tetap harus fokus, harus tetap apa? Memiliki kemauan ya, jangan cuma di bermimpi mereka. Ada tim lain nggak? Apa kek? Masa cuma gitu yang apa ya? yang menurut Mas Muluk tuh ayo dong anak muda tuh harus gegek gitu. Sebenarnya kan gini, kita itu seperti yang saya udah bilang tadi di awal juga ya, kita Gen Z ini punya banyak akses itulah, internet, terus teknologi juga udah canggih. Ya ayo tolong manfaatkan gitu. Maksudnya nggak cuma di bidang editing ya, misal kita mau bikin podcast kayak gini, ini kan juga salah satu cara perjuangan kita untuk ya mencari ilmu, mencari pengalaman, mungkin juga kalau beruntung bisa jadi cuan gitu. Banyak lah, tinggal kita cari aja yang sesuai passion kita. Misal tadi Mas Ulin juga kan passionnya di bidang ngomong gitu lah, bacot gitu lah. Nah itu kan mungkin bisa jadi jasa voice over atau jasa misal mau gabung radio atau bikin Saya podcast. lebih seneng buat jasa menghujat sih Mas. Ya kan bisa juga Mas hujat online. Mungkin jadi admin Lambe Murah. Saya Mana ada? Ya mungkin seperti itu Mas. Ya oke. Jadi mungkin buat teman-teman ya yang mau terjun di sini dari Mas Muluk, kita bisa belajar bahwasanya kita bisa belajar dari Mas Muluk seperti itu. Oke, mungkin pembahasan kita di episode pertama ini sampai sini ya. Nah, barangkali nanti semisal nih yang nonton banyak dan banyak pertanyaan, mungkin kita akan lanjut part 2 di episode kedua ini bersama Mas Muluk atau bersama narasumber yang lainnya. Oke, mungkin di podcast episode pertama ini di podcast akan sampai sini aja. Barangkali kedepannya nanti teman-teman mau menyimak lagi, kami usahakan untuk ada di episode selanjutnya. Terima kasih. See you next episode. Bye bye.